Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemi Para Tapas Selatan. Kita percaya hari ini membawa berkat dan sukacita ketika kita mengawali semua bersama dengan Tuhan. Maka kita buka hati untuk menerima kabar sukacita di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya hari ini membawa berkat bagi kami dan seisi keluarga kami. Sekalipun di dalam perjalanan kehidupan kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi karena bisa saja kami diperhadapkan juga dengan berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan. Tetapi kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, yang tetap memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalani kehidupan kami di tengah dunia ini. Maka sebagai umat yang percaya, kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang kiranya akan tetap meneguhkan dan mengokohkan iman kami, supaya kami tetap melangkah dalam keyakinan dan kepercayaan, bahwa di dalam firman Tuhan, kami akan hidup di dalam kemenangan, asalkan kami juga hidup melakukan segala kehendak Tuhan. Ampuni dan kasihani kami, umat-Mu yang berdosa ini. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Renungan Harian Keluarga Gereja Masehi Minahasa, edisi Rabu 6 Maret 2024, terambil dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berkata demikian, murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bagian bacaan firman Tuhan kita hari ini mengangkat tema tenang menghadapi pergumulan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan jika kita melihat awan gelap menutupi bumi, itu pertanda akan turun hujan. Dengan demikian kita harus mempersiapkan diri untuk mencegah supaya tidak basah, seperti ada kata pepatah demikian, sediakan payung sebelum hujan. Ya, itu berarti bahwa sikap yang kita hadapi dalam sebuah keadaan turut ditentukan oleh kenyataan apa yang terjadi, atau dalam bahasa lain dapat dikatakan akibat dapat diantisipasi jika kita tahu penyebabnya. Seperti murid yang dikasihi Yesus Kristus menanggapi permintaan Petrus untuk mencari tahu secara jelas tentang siapa yang akan mengkhianati Yesus Kristus itu dengan bertanya langsung. Permintaan Petrus kepada murid yang dikasihi Yesus Kristus itu sebenarnya adalah bentuk antisipasi terhadap sesuatu yang akan menimpa Yesus Kristus. Akan tetapi Yesus Kristus tidak secara langsung menjawab siapa pelaku itu, melainkan menjawab dengan memberi suatu tanda bahwa kepada siapa yang diberikan roti setelah ia mencelupkannya dalam anggur, maka itulah orangnya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya jawaban Yesus Kristus terhadap pertanyaan murid itu adalah bentuk jawaban yang sangat beretika, penuh dengan kesantunan dan tata krama yang sangat baik. Dia tidak langsung menyebut nama seseorang, tetapi dengan isyarat atau tanda ketika dia mencelupkan roti itu. Nah, inilah yang patut kita teladani dari tindakan Yesus Kristus yang sangat-sangat tenang menghadapi dan menanggapi setiap permasalahan, meskipun hal itu sangatlah berat. Yesus Kristus memberikan sebuah keteladanan bahwa menyelesaikan berbagai permasalahan ternyata tidak harus dengan sikap yang emosional, tidak sembarang menuduh orang, meskipun dia sudah tahu atau dia sudah mengetahui dengan persis siapa orang yang akan mengkhianatinya. Jadi dalam hal ini kita diajak untuk bersikap tenang, meskipun tanda-tanda dari sebuah persoalan sudah nyata di depan kita. Sikap ini akan membawa kita pada suasana yang kondusif sehingga dapat menyelesaikan berbagai persoalan dengan baik dan menghadirkan kedamaian dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itulah yang harus kita ikuti dari perbuatan dan tindakan Yesus Kristus.
terutama dalam hal mengantisipasi dan menyikapi setiap pergumulan yang dihadapinya. Dan saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita sering sama dengan orang lain yang tidak percaya pada Yesus Kristus, selalu bersikap emosional dan menimbulkan pertikaian di antara sesama hanya karena persoalan-persoalan sepele, bahkan sering dengan cepat menuduh orang lain melakukan kejahatan padahal belum tentu diketahui dulu permasalahannya. Nah, Yesus Kristus sudah memberi contoh untuk hal ini, sehingga sebagai orang percaya kita harus meneladani apa yang Yesus Kristus telah perbuat, yaitu tidak serta-merta menyebut nama orang meskipun dia mengetahui jauh di dalam hati seseorang, termasuk apa yang sedang direncanakan oleh Yudas anak Iskariot. Nah, sehingga tentu di dalamnya kita belajar untuk memahami tentang sikap hidup yang diambil oleh Yesus, tenang dan sabar menanti pertolongan Tuhan dikala kita menghadapi keadaan yang sulit sekalipun. Semoga firman Tuhan hari ini mau berkat bagi kita semua. Tuhan Allah dimuliakan. Amin. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur ketika firman-Mu di hari ini boleh memberkati kami, sehingga ada kekuatan yang sejati yang akan kami terima nikmati di dalamnya, untuk kami belajar memahami setiap perkataan Yesus dalam kehidupan kami. Ketika pun dalam kehidupan yang kami jalani, segala keadaan-keadaan itu bisa berubah. Tapi keyakinan kami kepadamu Tuhan tidak akan pernah berubah. Karena kami percaya Engkau adalah Mesias Tuhan dan Juru Selamat dunia, termasuk kehidupan kami sebagai orang percaya, yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ajarkanlah kami untuk selalu berpikir positif, sekalipun keadaan-keadaan yang ada di sekitar kami itu tidak seperti yang kami inginkan dan harapkan. Tetapi kami belajar untuk memahami kebenaran Tuhan di atas segala sesuatu yang kami perjuangkan untuk kami tetap hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa karena firman-Mu hari ini memberkati kami. Biarlah kami belajar dari teladan Yesus Kristus bagaimana sabar, bagaimana tentu menghadapi setiap pergumulan yang ada, bagaimana menghadapi setiap penolakan yang ada, bagaimana menghadapi setiap pengkhianatan yang ada dengan sabar. Yesus meneladankan hal yang luar biasa bagi kami semua tentang nilai kasih yang harus tetap dipertahankan, tetapi di dalamnya bagaimana Yesus juga telah mempersembahkan hidupnya, mati, tetapi Dia bangkit kembali untuk memberikan kami kemenangan. Terima kasih karena kami percaya hari ini ketika kami menjalani itu dengan Engkau ya Tuhan, maka ada kekuatan, ada sukacita, ada damai sejahtera untuk kiranya menyertai perjalanan kehidupan kami di hari ini. Kami bermohon Tuhan, Engkau berkati kami semua dengan kekuatan, kesehatan, berkat keselamatan untuk menjalani hidup dalam anugerah selamat yang daripada-Mu, sehingga kami tetap menapaki hidup dalam kesetiaan dan ketaatan sebagai murid Kristus, untuk kiranya terus memberitakan firman dimanapun kami pergi dan kami berada. Terima kasih Tuhan bagi hamba-hamba-Mu yang memberi diri dalam pelayanan gereja. Tuhan Engkau berkati, baik sebagai jemaat pun Engkau berkati, di tengah-tengah persekutuan hidup keluarga kami masing-masing Tuhan memberkati. Jika ada yang bersuka cita karena boleh merayakan hari ulang tahun, kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan, apapun berkat yang dinikmati di hari ini, Tuhan sempurnakanlah segala ungkapan syukur yang telah diterima. Tapi jika ada yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Jika ada di antara kami semua yang sakit, Tuhan Allah pulihkan dan sembuhkan. Karena kepada siapakah kami meminta pertolongan selain daripada Engkau ya Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami doakan untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, pemerintah kami. Biarlah mereka boleh menjalankan roda kepemerintahan mereka dengan hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Sehingga sebagai bagian dari masyarakat kami akan menikmati bagaimana satu ketenteraman, kedamaian dan sukacita. Sekalipun kami hidup dalam kepelbagaian, tetapi kami rindu untuk bangun bangsa dan negara kami ini. Terima kasih Bapa, kami akan menjalankan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami bermohon Tuhan memberkati kami, apapun profesi kami, apapun pekerjaan kami Tuhan berkati. Sehingga melalui pekerjaan itu juga pun kami boleh menerima berkat Tuhan. Dan melalui apapun yang hendak kami kerjakan, orang lain akan diberkati di dalamnya. Terima kasih Bapa, ini doa dan pengharapan iman kami, semoga di minggu-minggu sengsara dalam penghayatan dan pemaknaan akan penderitaan Yesus Kristus di atas kayu salib dalam jalan sengsaranya, kami juga mengambil bagian untuk hidup di dalamnya. Sehingga kami akan terus dimenangkan di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat yang tetap setia melakukan segala kehendak-Mu.
Ini kami yang berdoa, ini kami yang bermohon, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Demikianlah kita semua telah diberkati di hari ini, dan selamat menjalani hari ini dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan seisi keluarga kita. Shalom dan damai di hati.